Saya lagi di Hong Kong sudah 3 bulan, Mbak. Kenapa? Sekarang ini lagi ada masalah. Masalah apa? Terus itu masalahnya paspornya ada yang nyuri terus digadekan, Miss. Kan nggak mungkin juga paspor tiba-tiba ada yang nyuri. Bagaimana kronologinya? Orang kan nggak percaya juga. Iya, Mbak. Katanya dia tuh kan dia udah pernah bilang ke Miss Yuni kemarin. Ada yang curhat itu yang TKW yang itu namanya Eni Royani tuh. Itu anak saya, Mbak. Anakmu? Terus? Iya. Katanya paspornya kan digadekan sama temennya orang Filipina. Terus sekarang dia lagi dicari-cari polisi. Anak saya juga mau dibawa katanya. Nggak mungkin dicari-cari polisi. Maksudnya gimana sih? Saya nggak paham nih. Cerita awalnya gimana kalau boleh tahu? Ceritanya ya gitu, kata anak saya tuh, dia yang bawa paspor. Terus paspornya digadein. Yang pertama 50 juta udah dicicil, udah dibayar sama saya transfer ke sana udah 20 juta. Sekarang ada lagi dari bank katanya suruh bayar lagi hari ini. Dia nangis terus nih, saya mau tadi telepon, saya nggak tega. Baru 3 bulan, Miss, di sana. Oke, terus? Iya. Terus saya mau minta tolong Miss Yuni gimana cara jalan keluarnya gitu. Gini loh Bu, anak ibu baru di Hong Kong 3 bulan. Terus cerita sama ibu paspornya digadekan berapa puluh juta? 50 juta. 50 juta. Terus masih utang bank lagi. Dia posisi di sini 3 bulan. Nggak mungkin Ibu, kalau dia tidak tanda tangan nggak bisa Ibu. Gadein paspor itu bukan orang lain yang gadein kalau bukan dia sendiri. Jadi ceritanya nggak seperti itu, Ibu. Ya nggak tahu, orang saya nggak tahu nggak tahu itunya, kata anak saya. Makanya saya kasih tahu Ibu, kan Ibu nggak tahu nih. Di Hong Kong gadein paspor itu yang punya yang gadein Ibu, bukan orang lain yang gadein. Nggak bisa kalau orang lain yang gadein. Tapi gadein paspor nggak mungkin juga sampai 50 juta. Nggak mungkin. Gitu ya? Iya. Jadi Ibu kemungkinan ditipu anak Ibu, terus Ibu dari Indonesia kirim uang ke Hong Kong, kan lucu. Dia keluar negeri kan kerja. Iya. Kok malah Ibu yang kirim uang, kan aneh toh? Ya nggak tahu ya, Miss. Makanya kan saya kasih tahu Ibu. Makanya saya kasih tahu Ibu karena Ibu tidak tahu. Saya kasih tahu. Iya. Iya. Kan anak Ibu ke Hong Kong cari uang, kok malah Ibu yang kirim uang, kan aneh toh? Iya. Kan anaknya baru ini, Miss, baru berangkat. Pertama kali ke luar negeri itu anaknya masih bodoh, katanya dia dibodoh-bodohin temennya orang Filipina itu, Miss. Kalau itu fitnah malah anak Ibu yang bisa dipenjara. Sekarang mana mungkin dia dikejar-kejar polisi lagi, ceritanya kan mengada-ngada toh Bu. Itu namanya menjelek-jelekkan negara orang, itu nggak boleh itu. Iya, katanya lagi itu waktu kemarin tuh ada polisi 2 nanyain suruh bayar uang gitu, Miss. Nggak mungkin Ibu, itu ceritanya sudah palsu. Di Hong Kong itu polisi nggak peduli. Masalah utang piutang Ibu. Gitu ya? Nggak ada. Makanya saya nggak percaya dengan cerita Ibu. Saya di Hong Kong puluhan tahun. Baru pertama kali saya dengar paspor digadein orang 50 juta. Jadi yang benar ini mana ya? Saya nggak tahu Ibu. Saya nggak tahu Ibu. Saya nggak tahu siapa yang benar. Ibu kan nanya nih, karena Ibu nggak tahu. Saya ceritakan keadaan di Hong Kong. Iya, Miss. Iya, cuman anak saya tuh cerita gitu ya, kenapa ya dia kalau bohong saya tuh gimana gitu. Iya, kenapa harus bohong sebenarnya? Kalau kamu jujur, makanya kan saya marah banget nih Bu. Anak masih baru, cerita yang nggak jelas, otomatis boleh dong saya marah. Karena ini akan timbul fitnah Ibu. Mana ada orang di luar negeri malah punya utang. Orang ke luar negeri itu mau cari uang,
bukan nambah Iya. utang. Makanya saya tidak setuju dia mengatakan anak Filipin. Kalau sampai anak Filipin tidak terima namanya disangkut-sangkutkan, anak ibu yang masuk penjara itu. Malah urusannya panjang, karena utang itu tidak ada hubungannya dengan polisi. Polisi itu nggak pernah ngurusin utang di sini. Itu ya, Miss. Nggak ada yang peduli, Bu. Polisi di sini Iya. nggak peduli. Terus ini gimana ya, Miss? Saya ini harus gimana? Loh, ya saya nggak tahu ibu harus gimana. Tapi intinya cerita yang dikatakan oleh anak ibu itu nggak benar. Cerita itu tidak benar, Ibu. Cerita itu dibuat-buat. Gitu ya. Ibu coba deh ngomong sama dia. Saya sudah telepon Miss Yuni nih. Polisi mana? Karena polisi harus ada surat tugasnya loh, Bu. Kalau nyari orang itu. Dan inget, polisi nyari orang itu nggak kayak gitu konsepnya. Mereka datang pagi langsung dijemput, bukan dikejar-kejar. Nggak ada polisi ngejar-ngejar di sini, Bu. Polisi tuh nggak ngejar-ngejar, nggak ada. Polisi tuh nggak ngejar-ngejar. Polisi tuh datengin. Beda sama negara-negara lain. Hong Kong itu polisi nggak perlu ngejar. Gitu ya. Nggak ada polisi ngejar. Alamatnya jelas kok, KTP-nya jelas kok. Siapa yang ngomong ngejar-ngejar, dikejar-kejar? Polisi sini nggak, kamu nggak perlu lari kok. Datang satu kompi, tanyain anak-anak yang ditangkap polisi itu. 3 kompi datang di rumah majikan langsung diborgol. Nggak ada polisi di tengah jalan ngejar-ngejar orang itu, nggak ada di sini, Bu. Gitu ya. Nggak Saya nggak ada. tahu. Gitu ya. Makanya saya kasih tahu Ibu, nggak ada polisi ngejar-ngejar orang di sini. Adanya polisi jam 3 pagi, enak-enaknya tidur jam 2 pagi, jam 4 itu datang ke rumah orang, nangkap. Iya. Karena di sini ini Enggak, ada CCTV, Bu. Maksudnya nggak ngejar-ngejar, cuman dia datang ke rumah majikan, terus Ibu, tanya-tanya itu, ya. nggak kayak gitu, Bu. Rumah majikan nggak boleh didatengin tanpa surat, Ibu. Nggak ada, Ibu. Rumah majikan nggak boleh didatengin. Kalau sudah didatengin, pasti dia sudah dipegang, Ibu. Jadi kalau didatengin mau ngapain? Polisinya mau ngapain? Datengin dia mau ngapain? Ngobrol. Interogasi itu masalah hutang. Nggak ada. Ya Tuhan, kenapa sih ini anak ibu itu harus berbohong sama ibu? Iya, nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Saya di sini kan tahu. bukan, saya nggak mau itu anak-anak yang ada di luar negeri itu nipu keluarga yang ada di Indonesia. Saya paling nggak suka. Saya nggak suka ini. Kalau anak ibu punya utang atau anak ibu ada masalah, bukan urusan saya. Tapi kalau sampai memfitnah negara penempatan, polisi mana ada waktu ngejar-ngejar orang punya utang, Ibu. Diinterogasi, datang ke rumah majikan, urusannya panjang, Bu. Nggak bisa, orang itu datang ke rumah ngetok pintu aja kalau majikan nggak ngizinin, urusannya besar kok. Malah interogasi utang datang ke rumah majikan. Nah, anak ibu itu uangnya buat apa? Jangan-jangan anak ibu itu kena sindikat, kena tipu orang. Kayaknya gitu ya, Miss. Iya, kayaknya dia kena tipu, pacaran sama orang, terus mungkin dia sudah telanjang nggak pakai baju, mungkin lah. Saya bilang mungkin ya, Bu ya. Karena kan dia baru kerja 3 bulan, Bu. Iya. Makanya, iya. Iya, kayaknya dia ditipu orang, Bu. Akhirnya dia utang bank nekat demi cintanya. Karena banyak orang yang kayak gitu, Ibu. Iya ya, Miss. Iya, kalau Maaf ya, Miss ya. nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kan Ibu nggak tahu nih. Ibu nggak salah. Iya. Ibu mau nanya ke siapa kalau nggak nanya ke orang yang ada di Hong Kong? Iya, Miss. Saya tuh pengen nanya sih dari kemarin tuh nggak bisa terus. Takutnya itu maksudnya nggak dikasih jawaban gitu. Sekarang main udah lega, saya udah tahu. Iya, karena gini loh. Secara logika aja masuk akal nggak sih, Bu? Anak baru bekerja 3 bulan, utangnya sudah 50 juta kecuali ditipu. Iya. Bener nggak sih? Secara logika nih Ibu berpikir, tadi kan Ibu masih takut, bingung nih.
Setelah ngomong sama saya, ibu agak tenang kan? Iya, agak lega. Berarti kan ibu nggak mikir banget gitu loh. Bukan saya tidak mengizinkan ibu mikir anak ya, tapi dipetik itu kata-kata saya, benar atau salah. Secara logika masuk nggak apa yang dia sampaikan? Kan nggak masuk ibu. Iya kan? Kan nggak masuk akal tuh bu. Kan ya aneh toh, ibu nggak merasa aneh sih, nggak sih? Paspor digadein, kan nggak bisa juga. Masa tiba-tiba 50 juta, ya ada lagi sekarang, ada lagi. Katanya pihak bank, ini gimana ceritanya, terus-terusan. Tapi dengan saya ngomong bahwa kemungkinan besar dia ditipu oleh laki-laki ganteng kan bisa toh bu? Bener nggak? Iya benar. Kan banyak toh ibu dengar sendiri kan di konten saya ada orang ngaku dari pelayaran, dari kapal tanker, dari polisi, terus jatuh cinta gitu. Bener nggak sih? Iya, saya mengikuti terus Miss Yuni. Maka dari itu ibu, kalau itu kan masuk akal, bener nggak sih? Iya. Karena nggak mungkin anak baru 3 bulan punya utangnya, nggak mungkin ibu. Benar-benar tidak mungkin. Kecuali dia kenal laki-laki, itu aja. Iya. Ya. Saya tuh harus gimana ya bu ya. Soalnya anak yang dari Singapura aja kemarin kena tipu 200 juta ibu. Ada anak yang kena tipu 180 juta. Jadi saya percaya anak ibu pasti kena sindikat penipuan. Udah ya Miss ya. Makasih ya. Yang penting ibu boleh mikir tapi jangan over ya ibu ya. Iya. Terus jangan maki-maki dia juga, karena anak-anak seperti itu dia down, tapi kalau dia nggak sadar masih nipu terus, itu kasih dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar. Kamu melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab. Dan ibu udah kirim uang ke dia berapa bu? Udah 25 juta Miss. Wah. Iya. Duh, konsepnya piye toh bu, kok malah ibu yang kirim uang itu? Ya kan anak saya nangis-nangis Miss, katanya mau dipenjara kalau nggak bisa bayar. Saya takut anak saya satu-satunya gitu Miss, takut stres di sana Miss. Jadi saya mau tolong siapa di sana. Jadi ibu dari Indonesia kirim uang ke dia 25 juta. Anak baru kerja 3 bulan. Kan aneh ibu. Iya, saya ini sampai jual-jual perhiasan itu Miss di sini saya ya jual-jual. Tuhan. Kan ya salah toh. Aduh. Iya Miss. Sekarang gimana ini? Tapi ibu sudah tenang kan dengan penjelasan saya? Iya sih. Iya kan nggak mungkin juga orang ke luar negeri kok malah jual orang yang ada di rumah. Kan nggak masuk akal toh bu? Iya. Yaudah ibu tenang dulu. Ini jadinya saya gimana ya Miss? Ini mau tanggapan sama anak saya gimana? Harus diomonginnya gimana itu ya? Ya ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya. Kamu ditipu siapa sih? Kamu jujur saja. Ditipu polisi atau pelayaran atau apa? Jujur aja, bilang gitu aja. Kan saya sering lihat kontennya Miss Yuni itu. Gitu aja wes. Jadi kita tahu seperti apa dan bagaimana ke depannya. Tapi kamu nipu, kita nggak bisa ngasih solusi bu. Iya kan? Iya. Kemarin dia nangis-nangis pengen pulang. Kalau pengen pulang kamu tuh 2 kali lipat jare kata saya tuh Miss. Pengen pulang nggak? Itu berangkat ke luar, pengennya siapa? Pengennya kamu. Saya nggak mau, maksudnya nggak tahu, pengen tahu lah apalah gitu. Dan kejerat kayak gini pengen pulang. Iya harus bertanggung jawab. Dia masih potongan ya bu ya? Iya masih Miss, 3 bulan lagi, 6 bulan. Wah kok gitu ya, kok berani ya, padahal saya sudah setiap hari memberikan edukasi tentang scammer itu.
Iya, nggak tahu orang. Itu scammernya itu 1 bulannya harus nipu orang sampai 300 juta, Bu. Nggak tahu harus apa ya, saya berbuat apa di sini. Nggak ada ya, Ibu nyuruh dia berkata jujur aja. Kalau dia nggak bercerita jujur, kita nggak bisa melakukan apapun, Bu. Misalnya Miss, ini kalau misalnya si penipu terus memeras itu gimana ya Miss? Ya nggak masalah, wong itu kan sudah tahu penipu. Yang salah kan anak Ibu, kenapa percaya? Kan kerjaan dia nipu. Anak saya kan belum tahu seluk-beluknya di Hong Kong gitu Miss. Jadi ya, Bukan seluk-beluknya di Hong Kong, Bu. Penipuan itu ada di mana-mana, bukan hanya di Hong Kong. Di Indonesia juga bisa, sayang. Jadi bukan karena dia di luar negeri atau enggak. Ya anak ibu mau gimana kalau anak Ibu sendiri jatuh cinta sama orang? iya sih. Pura-puranya itu orang jadi ganteng, padahal itu bukan orangnya nggak ganteng. Iya, saya nampak juga kalau kemarin tuh kayak ini mah nggak sewajarnya kayaknya. Iya, nggak sewajarnya Ibu. Kalau orang sudah jatuh cinta nggak sewajarnya. Dia nggak sadar, Mas Yan. Kalau Ibu masih kirim uang atau minta itu dia masih nggak sadar itu, Ibu. Dia nggak sadar karena dia ketakutan cintanya hilang. Iya. Biarkan saja. Biarkan saja. Kalau Ibu ikut-ikut, Ibu bayarin, itu si penipunya semakin seneng. Gitu ya Miss. Iya. Miss, itu dia tuh ya masih bersuami, suaminya di Hong Kong juga. Anak saya tuh. Hah? Tapi sama suaminya tuh udah pisah lah. Maksudnya suaminya di Hong Kong? Iya, suaminya di Hong Kong. Terus? Suaminya mah itu surat-suratnya nggak resmi, itu ilegal. Tapi sampai sekarang belum ketemu sama ibunya. Waduh, jadi ribet itu. Saya nggak tahu itu, Bu. Pusing kan dengernya. Intinya seperti itu aja sih. Anak Ibu mungkin karena marah sama suami, terus dikiranya ada polisi pangkat atau kapal tanker, akhirnya dia jatuh cinta, Bu. Padahal dia ditipu. Kan ya, mungkin kayak gitu bisa jadi. Kebanyakan yang ditipu itu orang-orang yang jatuh cinta, Ibu. Orang-orang yang stres, orang-orang yang punya utang banyak itu malah kena tipu. Karena mikirnya dapat bantuan, itu waduh malah hancur itu, Bu. Biarkan dia sadar dulu, cerita apa adanya, baru Ibu ngomong. Nggak apa-apa. Jangan bilang Ibu punya anak 1, habis itu dia kok seperti ini. Itu jalan hidup dia, itu niat dia, Ibu. Iya, Miss. Dia yang niat. Jadi saya nggak setuju kalau Ibu tersiksa kayak gini. Iya, Miss. Sampai saya sakit, Miss, mikirin dia. Jangan sakit ya, Bu ya. Sudah ngomong sama saya agak tenang kan, Ibu? Ya, udah tenang. Maaf ya, Bu. Atas solusi sarannya. Biar agak tenang jiwanya, Ibu ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Di sini tuh banyak penipuan, Ibu. Jadi kalau Ibu ambil hati Ibu akan hancur semuanya. Iya. Ya udah Mas, makasih. Oke, siap. Makasih ya, Bu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Teman-teman nggak gitu konsepnya ya. Kamu keluar negeri itu cari uang buat keluargamu. Bukan kamu malah menipu keluargamu. Saya nggak tahu apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tuamu. Tapi kamu itu nipu secara ugal-ugalan. Masa iya sih keluar negeri malah minta kiriman dari Indonesia? Mengerikan sekali ya. Dunia tipu-tipu ini sekarang mengerikan sekali. Dan ingat loh, waduh saya tuh nggak bisa ngomong ya. Apalagi ini anak baru 3 bulan. Peter ya konsepmu. Kamu ngapain sih keluar negeri? Pingin gaya-gayaan aja, ingin membayar sakit hatimu pada mantan suamimu, pada siapapun. Tapi bukan menghancurkan dirimu sendiri loh. Nek kamu kayak gini, kamu hancur sehancur-hancurnya. Gak ada orang yang bisa bantu kamu kecuali dirimu sendiri. Lah kamu kok malah kayak gitu konsepnya. Konsepmu malah utang gak jelas, balas dendam malah ajur mumur. Ya wes hati-hatilah konco-konco. Karena penipuan itu ada di mana-mana.
Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.